Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku lagi di Jakarta dan aku baru banget pulang dari Jawa Timur setelah 5 hari kurang lebih. Dan aku dapat informasi dari salah satu relawan viral banget di Facebook mengenai lansia yang kondisinya berdarah di bagian muka dan lebam-lebam. Aku sih feelingnya dipukul karena kalau jatuh nggak akan mungkin ada di area mata gitu. Ini foto dan videonya. Nah itu dia, kemarin sempat dibantu alhamdulillah sama dinas sosial untuk rumah sakit, tapi setelah itu dinas sosial pun bingung akan taruh di mana. Jadi makanya kita mikir gimana caranya dievakuasi dulu mbahnya, karena kasihan juga, ini udah cukup umur. Terus feelingku mbahnya ini demensia. Demensia itu bukan amnesia ya, beda sama amnesia. Demensia itu lupa dengan masa lalu yang sudah terjadi gitu. Kalau amnesia kan lupa ingatan total. Kalau bapaknya masih ingat nama. Bapak namanya siapa, Pak? Yono. Pak Yono. Nama istrinya? Neneng. Jadi ditanya alamat, jawabannya berbeda-beda. Dan kondisinya pas ditemukan itu di pinggiran jalan. Habis dipukulin orang itu ya, Kak? Iya, kayak habis dipukulin orang. Pokoknya kondisi berdarah-darah. Aku nggak mikir seperti apa yang kita pikirin, gimana caranya bapaknya cepet-cepet dievakuasi sama tim saya, mau dikamerain kayak mau enggak. Pokoknya kita manusiawi aja lah untuk membantu bapaknya. Bapaknya dirawat berapa lama, Nat, di rumah? Di rumah udah 5 hari. Jadi pas banget aku ke Jatim, pas banget info bapaknya. Kan kita bingung kalau di Jatim kan nggak mungkin buru-buru pulang karena yang kita lakuin juga di Jatim masih banyak. Makanya alhamdulillah dibantu sama Mami Poppy, terus Mas Ferry sama siapa lagi sih? Oh, Marosi sama Suci. Suci adalah relawan Novi Indonesia yang ada di daerah Jakarta gitu. Mbah, mukanya kan bonyok, kemarin tuh masih ada benjolan. Itu kenapa? Hah? Apa? Mbaknya nangis. Kenapa, Mbak? Hah? Ini karena banyak ketunjuk. Oh, mungkin karena banyak yang nonjok, kata dia. Kenapa emang Mbak dipukul? Hah? Untuk menjodoh. Kenapa Mbak? Mbak suaranya kecil ya? Ya, Kenapa? gimana, Mbak? suara harus perih. Nah, terus alhamdulillah kemarin udah dibawa. Aku kan mikir ya, ini kan aku yakin ada keluarganya nih gitu. Dan kita bawa ke Dukcapil dan alhamdulillah setelah disidik jari ada alamat dan data-data mbahnya. KTP-nya juga ada. Terus kita mencari ke RT RW lurah setempat untuk mau mengembalikan mbahnya. Ada yang mengenali yaitu adiknya, dan adiknya juga udah menghubungi tim kita. Jadi mbahnya udah masuk ke panti sosial yang ada di Bekasi. Tapi kenapa bisa ada di jalan lagi? Nah itu kan jadi tanda tanya dong. Adiknya menyerahkan secara langsung ke dinas sosial. Terus mbahnya ada di jalan lagi, itu yang kedua. Terus yang ketiga, mbahnya ini punya anak. Nama anaknya siapa, Mbah? Andin. Nah, punya anak. Nah, kenapa mbahnya ditaruh di dinas sosial? Karena kan seharusnya yang merawat adalah anak dan keluarganya, gitu. Itu tetap mempunyai hak ya untuk merawat keluarganya, kecuali orang terlantar sesuai dengan undang-undang. Fakir miskin dan orang telantar dipelihara oleh negara gitu. Nah ini ada keluarganya, harusnya dirawat oleh keluarganya, bukan panti sosial. Kan kasihan mbahnya, kondisi udah umur 70-an tapi ya terlantar. Aku bilang terlantar ya karena aku nemuin di jalan gitu. Mbah, nama adiknya siapa? Andin. Nama adik? Ya, Andin. Yono? Andin.
Andin anak kan? Ya, Andin. Andin anak. Nama itunya? Adik bapak. Adik saya namanya Fajar. Fajar. Bener emang. Enggak. Tadinya udah di kantor lagi. Fajar mah editor saya Pak di kantor. Bapak tinggal di mana kemarin? Di kantor saya ya? Siapa yang ngerawat? Nggak tahu. Ini yang ngerawat bukan? Bukan. Bukan ini yang ngerawat. Nah, sekarang kita balik ke Bekasi apa ya? Bapak kan udah 5 hari sama hari ini 6 hari tinggal di kita. Kita udah koordinasi tadi sama adiknya Bapak, terus sama panti sosial. Aku nggak tahu nama yayasannya apa. Tapi katanya Bapak dirawatnya di sana. Seperti itu. Terus Bapaknya kabur. Kok bisa kabur ya? Jalannya sebenarnya susah loh si Mbah ini gitu. Terus demensia tuh lupa caranya buang air kecil sama besar tuh di mana gitu. Makanya alhamdulillah saya punya tim yang sabar banget. Bapaknya pipis di mana-mana tapi ya tetap dirawat dengan baik. Makanya aku bilang kebaikan itu mau diekspos mau enggak tetap kita menjalankannya dengan nurani. Kita nggak ekspos pun ya kita merawat mbahnya udah 6 hari sama hari ini gitu. Dan bentar lagi kita mau antar mbahnya dan temuin mbahnya sama adiknya dulu nih. Aku soalnya mau komunikasi sama anaknya pun tidak ada akses. Anaknya nggak ada yang ngehubungin kita, padahal udah kita share di Instagram sama di Facebook. Terus istrinya juga, jadi mbah ini masih punya istri dan 1 anak perempuan. Ya mbah, masih punya istri? Adiknya namanya Robi. Robi siapa? Dia Ade betul kan? Mau ketemu Pak Robi nggak? ya. Mau. Ini pakai popok ya? Oke, ya udah. Kita berangkat ya, Mbah. Oke? Nanti lukanya diobatin dulu ya. Biar tambah kering. Dengan Mbah? Mbah siapa namanya? Yono. Mbah Yono. Dengan Mbah Yono. Oke guys, buat kalian yang penasaran ikutin terus dan mohon doanya. Semoga ini yang terakhir mbahnya kabur atau aku nggak tahu istilah kabur atau seperti apa. Semoga mbahnya nggak di jalan lagi gitu. Intinya poinnya itu karena kasihan jalannya udah sulit. Aku takutnya kenapa-napa. Yang pertama itu mbahnya dipukulin, jelas lah dipukul. Yang kedua mbahnya ditemukan ketabrak ya. Iya, banyak luka Lebam dan lain-lain. Pokoknya kondisinya parah banget. Pas pertama kita temuin bener-bener kayak sudah terlantar, sudah sangat lama gitu. Udah mulai dari kotor, mbahnya kelaparan, terus berdarah-darah di bagian pelipis, terus di bagian kepala, terus sama mata, sama bibir gitu. Ya Mbah? Oke guys, ikutin terus. Kita udah sampai di Depsos. Halo Pak Novi, ini dengan Pak Robi adiknya. Iya, Adiknya dari Bapak Yono. betul. Oke. Yuk Pak Yono. Ayo, turun. Makasih nih Mbak Novi ya. Iya sama-sama Pak. Ayo terus. Kakinya naik. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Merosot. Nah, gitu. Yuk jalan pelan-pelan.
Sini Pak. Nadia. Kita dengan koordinatornya di sini. Oh, koordinatornya. Dengan Jadi Mbah ini di Depsos sudah berapa lama Pak? kalau misalnya sekitar pertengahan Juni. Pertengahan Juni. Iya, kalau ntar. Nah ini Mbak Novi di waktu pertama itu Hah? hanya berapa hari kabur lagi. Ah. Nah terus ketemu di Pedurenan ya Bekasi juga. Kaburnya gimana Pak? Jalannya susah. Nah justru itu yang saya bikin bingung Mbak. Isi Pak, ini dengan Pak. Pak Andi. Oh Pak Andi, Ini Bu Novi yang dari relawan. Relawan. Iya, Oke, ini iya, kita temu bapaknya di jalan dengan kondisi yang udah Luka-luka ya. luka-luka. Iya. Jadi ini tinggal di sini Pak sebelumnya. Iya di sini. Jadi kita ada wisma yang khusus untuk lansia di situ. Kita tempatkan sini. Rupanya dia udah bukan 2 kali, 3 kali Pak. Pernah sekali juga nggak sempat keluar, tetapi di dalam sholat komplek Jumat, ini ya. ya di masjid itu. Di masjid. Kita cari-cari ternyata kembali begitu. Nah ini yang lama nih, yang terakhir ini nih. Ini udah berapa lama hilang? Tanggal Seminggu 3, ya? Hah? tanggal 3, 10 hari, 10 hari. 10 hari lebih. Soalnya di saya 5 hari. Terus sisa sebelumnya di rumah sakit. Dibantu sama Dinsos juga. Iya. 10 hari. Ini apa sih Pak kendalanya Pak? Kalau dibilang pikun sebenarnya enggak ya Pak? Jadi mungkin dia butuh apa? Ini kategori Pendampingan sedikit supaya dia agak tenang seperti itu. Karena kan mungkin dia masih selalu teringat dengan masa lalu kan. Kalau saya boleh cerita, Mbak. sambil duduk boleh ya Pak? Ayo, ya? silakan. Hah. 7 tahun yang lalu, Heeh. Pak Yono ini ditabrak di daerah Tanapang, sehingga sampai koma. Ya, koma Itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Oh, oke. Kritis. Kena gegar otak itu. Oh, kena gegar otak. Makanya bisa disebut Betul. bapaknya demensia ya Pak? Betul. Nah, pada saat kondisi sedang begitu, nah, beliau berpisah dengan istrinya. Pisah sama istrinya. Jadi depresi. Nah, pada saat itu masih normal Mbak Novi ya, masih sering datang ke saya, ke saudara-saudaranya ya untuk minta uang sangu lah bukan ya. Nah, setelah bulan Mei, setelah hari raya tanggal 6 Mei, menghilang lagi dia. Nah, menghilang ini tahu-tahu tabrakan lagi yang sekarang nih, yang di sini sama di belakang. Oke. Ya, nah saat itu sudah berdarah-darah ketemu di Masjid Karet Kuningan oleh Depsal. Akhirnya dibawa ke rumah singgah yang di Kedoya, Jakarta Barat. Nah, ya, karena di sana kan ada rumah singgah. Nah, saya konsullah dengan beliau, dengan Pak Andi nih, untuk saya bisa ditempatkan di sini. Alhamdulillah dari pihak sini Menerima. akhirnya saya ngurus rekom dari Pemda. Nah, anaknya kemana Pak? Nah, anaknya ini baru tamat SMA satu-satunya, karena beliau ini telat nikah. Tapi nggak mau merawat anaknya? Saya rasa sulit ya kalau saya bicara, karena belum dewasa ya, belum masih- belum apa ya. Belum Dan- mandiri ya? Iya, belum mandiri, dia kan ikut dengan ibunya. Nah, dan waktu masih kecil pun pada saat di kelas 6 SD, Pak Yono ini pernah kena tetanus. Bahkan 3 bulan di rumah sakit lagi dirawat. Apa titanus Pak? Oh,
Tetanus kenapa Pak? Kan kalau zaman kita di kampung baik kalau kena paku kan suka nggak disadari ya, sehingga badannya panas kan, sampai kayak orang step gitu kan. Nah akhirnya itu pada saat kelas 6 SD setelah ujian kelas 6 akhirnya kena orang tua saya dulu di kami, dirawat di rumah sakit sampai 3 bulan lebih. Itu pun udah koma juga gitu. Jadi 2 kali koma ini Mbak ya, pada saat Kecil koma kena tetanus. Nah, 7 tahun yang lalu ditabrak di daerah Tanah Abang, daerah Petamburan tepatnya ya. Nah, itu 1 bulan koma juga. Itu dirawatnya di rumah sakit daerah Tanah Abang. Jadi ya memang gimana ya. Nah, terus yang jadi problem bagi kami dari keluarga kami sudah berusaha merawat saya sampai kita tempatkan di satu rumah ya. Kita inginkan orang untuk menjaga, kita bayar, kabur terus Mbak. Jadi tidak pernah mau nekat gitu Mbak. Ada salah dikit jalan, jadi jalan-jalan terus gitu. Nah, sementara kan dalam kondisi begini kan kami dari pihak keluarga tidak bisa menjaga, kan punya ini masing-masing Mbak ya. Nah, akhirnya inilah yang terjadi begini gitu. Nah, saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih bisa ditemukan oleh tim Mbak Novi. Iya, Saya sangat terima kasih gitu. Sangat terima kasih gitu. Jadi kita juga nggak nyangka, karena ini kan viral Pak di Facebook kan, si mbahnya ini di suatu jalanan terus dengan kondisi berdarah-darah Pak. Terus banyak yang bilang tolong tag dinas sosial, tolong tag ini, karena ini kondisi bapaknya bilangnya tinggalnya di Jakarta gitu. Dari pihak kami juga sudah Mencari. sos juga ya, baik dari Dersos, baik dari keluarga gitu. Nah, memang yang belakangan ini nih, setelah 10 hari baru terima kabar dari Mbak Novi ini saya. Itu pun dari pihak Mbak Puput, Mbak Popi. Oh iya. Mbak Popi dari Bu Lia, apa yang di Tangsel ya, yang dekat dari Tangsel. Oke. Nah, Pak, ini boleh sedikit cerita nggak Pak, bapaknya Pak Yono ini kaburnya gimana ceritanya? Terus sampai ketiga kali ya? Gimana Pak? Jadi saya kebetulan di tim asesmen. Ya, tugas kami itu mengasesmen calon penerima manfaat. Iya. Dan kami sudah selesai. Setelah itu kami serahkan ke namanya residensial. Residensial itu memberikan pelayanan tempat kepada penerima manfaat seperti itu. Nah, di dalam residensial itu ada petugasnya lagi, ada pengasuh seperti di sini. Iya, yang merawat ya? Yang merawat seperti itu. Nah, kronologis kalau dia kabur itu kami nggak terlalu tahu persis, karena yang tahu persis itu Yang merawat. Itu seperti ini kan banyak, satu rumah itu 4 kali 4 16 rumah, jadi mungkin kita anggap dia mau ke sholat apa, terus tiba-tiba dia nyebrang seperti itu. Nah, sebenarnya memang di penerima manfaat khususnya lansia itu jarang yang kabur-kabur seperti itu. Itu ada berapa orang Pak di sana? Ada berapa? Ada 50. Ada 50 orang. Banyak di situ, ya. Nah, sehingga kita nggak menyiapkan semacam satu pagar khusus yang mencegah dia untuk keluar. Itu. Nah, kebetulan kita dapat Pak Yon ini seperti ini. Nah, rencana kita untuk menangani ini mungkin kita kasih tempat khusus lah supaya dia nggak bisa lari kemana-mana seperti itu. Karena ini udah yang ketiga kali ya Iya, Pak? makanya iya. Dan yang ketiga kali ini yang paling lama? Paling lama. Kayaknya paling lama. Paling lama 10 harian ya? Iya. Oke. Nah, jadi beliau ini Pak Yono sama istrinya tuh udah Sudah pisah, berpisah. udah lama. Sudah lama. Sudah lama. Ya dikatakan
pada saat dia terakhir ditabrak di daerah Petamburan itu. Kemana? Duduk aja, duduk. Duduk. Mau kemana? Duduk aja ya. Ini udah bagus nih, gak usah. Nih jaketnya bagus. Dikasih sama Mbak Novi ya. Suka nggak jaketnya? Suka. Nggak dingin kan? Pak, ini kenapa ya Pak yang ini benjolannya? Dari awal udah kayak gitu? Habis jatuh kalau dia kabur. Waktu sebelum kabur belum. Hanya di sini. Maaf Pak, ini Pak nih. Belum. Oh, Kayak kena benturan tuh. iya itu. Yang Ada benjolan terakhir dia kabur tuh di sini sama di sini. Itu kan jatuh Kak. Saya nggak sama. Ditanya dia Jadi bilang, kalau menurut pengasuh, ini bapak ini kalau dia jalan, dia nggak Orang melihat mabuk. sekitarnya gitu. Apa di depannya ditabrak gitu. Oh, Jadi begitu juga mungkin kalau dia di jalan raya. mungkin jatuh gitu. tapi warga sana pas pengambilan si Mbak ini katanya bekas dipukul. Siapa yang ngerti? Ya, kita nggak tahu yang namanya di jalan ya Pak ya. Maksudnya Dipukul kenapa? Gitu. karena di bagian mata, lebam semua kan kalau jatuh kan seenggaknya kenanya sini ya Pak. Ini kan lebih ke area mata. Berarti otomatis ada orang yang berusaha menyakiti bapaknya dengan cara Diperkosa. ditinju. Kondisi begini dia tega gitu Mbak Novi. Ya mungkin selisih paham atau seperti apa kan kita nggak tahu Pak di jalan. Gitu. Karena pengakuan bapaknya juga katanya bilang dipukul ngomong sama kita. Dipukul. Iya, bapaknya ceritanya sama kita berkali-kali. Kita tanya, kita mastiin, katanya dipukul sama orang. Gitu, makanya yang kita khawatirkan kan bapaknya udah lumayan berumur ya, 66. 66, iya. 66 tahun, jadi ya bahaya banget, apalagi kalau misalnya posisinya ada di jalan, Pak. Itu yang kita pikirin. Betul Mbak Novi, betul. Gitu, makanya kita gimana caranya kita amanin dulu, terus untungnya kita cari informasi pakai sidik jari ya Pak. Iya. Kita ke Dukcapil, kita cari terus ke RT RW-nya dan lain-lain. Nah, alhamdulillah ketemu gitu. Nah, kami di sini di sentra terpadu ini tidak punya kamar khusus untuk yang bisa mencegah untuk dia keluar. Tapi kita upayakan ada satu kamar sini di lantai 2 mudah-mudahan. Saya sudah tanya sama adiknya, Bapak setuju nggak kalau Pak Yono ini kita tempatkan di situ? Nah, beliau setuju. Yang penting dia nggak keluar karena risikonya lebih tinggi kalau dia keluar daripada ini seperti itu. Ini lagi disiapkan, di prepare kamarnya. Oke. Dia harus di tempat yang terkunci. Oh iya betul. Pagar. Jadi di sini apa sih Pak? Di bawah naungan dinas sosial ya Pak? Kementerian, bukan Oh, dinas. Kementerian Sosial. Oh oke. Jadi di bawah naungan Kementerian Sosial. Jadi kalau eselonnya itu ini eselon 2, setara direktur pimpinan. Oke. Ini di sini udah berapa orang Pak yang ditampung di sini? Ini ada banyak. Jadi untuk Lansia. lanjut usia aja sekitar 50 orang. 50. Terus ada yang gelandangan dan pengemis sekitar 50 juga. Dan selebihnya itu sekitar 14-an macam-macam anunya. Oh. Jadi kita melayani seluruhnya masalah sosial di sini. Oke. Nah ini termasuk Pak Yono. Pak Yono sudah berapa lama? Berapa bulan Pak? Pak Yono? Harus bulan. Oh baru 1 bulan. Bulan lalu lah. Bulan Juni masuk. Bulan Juni. Oke, ya udah Pak Yono jangan kabur-kabur lagi ya. Nanti mungkin ke depan Teh Yuni, Teh Novi ya. Teh Novi kita bisa kerjasama kalau ada hal-hal. Boleh banget ya kan? Pak. Nanti kita minta nomor teleponnya ya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa mungkin kita bisa ya saling sharing lah. Saling membantu ya Pak Cari ya. informasi. Misalnya ketemu ada masalah-masalah sosial di luar, silakan kalau di sini kita. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Mau kemana Pak? Nggak boleh. Nggak boleh sini aja.
Oke, nih kita mau antar Pak Yono ke kamarnya. Jadi Pak, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak. Kita niatnya saling bantu sih, karena yang jemput itu adalah Mami Popi gitu. Tim saya juga Pak, kebetulan saya lagi di Jawa Timur, Ya, makanya kita mikir tadi malam Mbak Popi udah cerita. teleponan. Iya. Saya sih udah bilang saya nggak menyalahkan keluarganya, karena saya tahu ya mungkin beliau ada di jalan pasti mempunyai alasan, entah kabur atau apa, karena mbaknya ini pas di kantor juga mau pergi-pergi terus, tapi kita kasih 2 orang untuk ngejagain mbahnya gitu. Ya Pak ya, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak saya. Ya nanti kalau ada apa-apa boleh hubungin kita aja terkait mungkin mbahnya Iya. seperti apa. Ya. Saya megang nomor Mbak Popi. Mbak Nadia nggak pegang? Nadia megang. Oh, pegang juga. Ya, Oke. barusan ya. Oke, Iya. terima kasih sekali lagi Pak. Saya Oke, juga jadi banyak terima kasih untuk Mbak Nanti. relawan Novi Indonesia, Suci dan lain-lain yang sudah turut serta membantu informasi mbahnya sampai belusukan nemuin mbahnya sampai ke rumah sakit, muter-muter, bulak-balik. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Allah yang membalas kebaikan kalian semua. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My face is Kamarnya. Biar terima kasih. Kamarnya di sana. Kamarnya di sana. Biar saya keluar dulu ya. Nah, Tunggu masuk ke kamar dulu. Ya. Biar lihat dulu kamarnya ya. ya, ya. Ini nomor berapa Pak? Kakak Bapak? Nomor 6. Oh, anaknya berapa? 1. Oh, berarti Bapak 6 bersaudara? 7. Oh, 7 bersaudara. Pak Yono anak ke? 6. It felt too fast, and yet so slow. Bagus ya Pak. Pas nih. Di sini Pak sebelah situ. Yuk. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam. Nah, di situ. Nih. Ini tidurnya di sini nanti ya. Nah, yang ini ada spraynya. Nanti disiapin bantangnya ya. Ya. Di sini deh. Nah, Satu kamar dia 2 orang ya Pak? ya, tapi dia ini biarin sendiri aja. Jadi kalau di sini yang bagian ini khusus untuk lansia Pak? Yang mana? Yang di sini, di atas sini. Ini sebenarnya tempatnya untuk tunanetra. Oh. Ya, disabilitas tunanetra. Oke. Kalau lansia khusus untuk di sana. Iya. Cuma karena di sana nggak ada ruangan seperti ini, makanya kita tempatkan di sini. Oh. Iya. Jadi baru Bapak aja sendiri ya? Iya. Ya udah. Kalau gitu saya ucapin terima kasih ya Oke, Pak. Semoga terima nanti kasih. kita bisa bekerja sama lagi ya Iya, Pak. iya. Oke. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with fed away like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow.